Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju sebuah rumah kos di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan melompat tembok rumah belakang sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas. Pelaku diamankan saat bersembunyi di dalam sebuah toko tak jauh dari lokasi awal. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku telah mencuri 4 unit sepeda listrik dan 38 unit aki sepeda dari toko tempatnya bekerja. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dibantu 2 rekannya yang juga bekerja di toko yang sama. Pelaku mengaku nekat mencuri karena kecanduan judi online jenis slot dan pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Mobil online ini tidak mau berhenti ketika diberhentikan oleh sejumlah driver online lainnya di Jalan R.E. Marta Dinata di sekitar gerbang kantor Pemkab Purwakarta untuk mengikuti demo. Pengemudi mobil ini diduga mengacungkan sebuah benda yang diduga senjata api jenis pistol kepada driver mobil online yang menghentikannya. Para pengemudi ojol bersama polisi langsung mengejar pelaku dan ditangkap di rumahnya. Polisi langsung menyita sebuah benda yang menyerupai senjata jenis pistol yang dibawa pelaku. Selanjutnya, driver mobil online tersebut dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kawanan maling motor ini melepaskan tembakan ke arah calon korban saat aksinya terpergok. Peristiwa mencengkamkan ini terjadi di halaman minimarket Kelurahan Margodadi, Metro Lampung. Warga yang berusaha mengejar pelaku juga sempat diancam dengan pistol. Menurut kesaksian warga sekitar, pelaku kembali melepaskan 2 kali tembakan ke arah orang-orang yang mengejar. Akibat tembakan, kaca minimarket bolong tertembus peluru, sementara calon korbannya selamat. Menurut polisi, identitas kawanan maling tersebut sudah diketahui dan kini dalam pemburuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang preman mengamuk hingga merusak barang di toko perabotan. Polisi telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selamat malam pemirsa, polisi menangkap sejumlah pria yang menyamar menjadi preman. Dari ratusan orang yang ditangkap, sebagian telah diproses secara pidana. Bersama saya Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Seorang juru parkir di sebuah kafe di kawasan Kemayoran, Jakarta mengamuk saat akan ditangkap oleh polisi yang menyamar. Preman lain yang melihat rekannya ditangkap kemudian menyerang petugas dan terjadi baku hantam antara petugas dengan preman. Ini tempatnya nih. Ini jagoannya ini nih. Dalam operasi ini, polisi menangkap 4 orang, 2 diantaranya mendapat tindakan tegas terukur di area parkir. Sementara 2 lainnya ditangkap saat akan bersembunyi di toilet kafe. Operasi ini dilakukan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait premanisme berkedok juru parkir. Preman berkedok juru parkir ini terancam 9 tahun penjara.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap 157 orang preman dari sejumlah titik. Ratusan orang ini diamankan dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang dilakukan dalam kurun waktu 11 hari terakhir. Dari 157 orang, 20 diantaranya ditahan dan proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan 137 orang lainnya dibina lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, peralatan juru parkir, dan sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan merusak barang di toko perabotan di kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diamankan polisi usai videonya viral di media sosial. Dia bilang sama bosnya, dilaganya, kemarin aku ditunggu di sini. Mau bilang sama bosnya, kenapa itu? Dia panggil dia, telepon bosnya ya. Mau bilang sama bosnya, telepon bosnya. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Pelaku yang secara tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kasar ke pekerja toko. Bahkan pelaku sempat mengacak-ngacak barang yang ada di meja kasir sambil meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Aksi pelaku berakhir usai ditenangkan seorang yang datang dari luar toko dan kemudian pelaku pergi meninggalkan toko. Saat hendak pergi, dengan menggunakan sepeda motornya pelaku sempat menendang tumpukan barang hingga mengalami kerusakan. Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga sengaja dilakukannya untuk menakut-nakuti pemilik toko hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkannya. Yang kita amankan yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Jadi ini juga tidak terlepas kaitannya dari indikasi penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kepuasan sendiri tanpa menghormati hak-hak orang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam Pemirsa. Akibat salah injak pedal, minibus menabrak 6 motor yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Inilah detik-detik video kecelakaan beruntun di Jalan Letnan Sutopo, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari rekaman terlihat minibus yang melaju dari arah Pasar Modern BSD tiba-tiba menabrak 6 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Kecelakaan ini mengakibatkan sejumlah pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari kesaksian pengemudi, insiden terjadi akibat salah menginjak pedal rem saat hendak berhenti. Kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC. Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Guna kepentingan penyelidikan, petugas Polres Tangerang Selatan, Banten masih memeriksa pengemudi dan mengamankan minibus sebagai barang bukti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Yang diduga ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor, 2 remaja di Deli Serdang, Sumatera tewas, sementara 2 lainnya terluka. Info. Tidak percaya kerabatnya telah meninggal, wanita ini terus memanggil namanya. Ia mengaku mengenali korban dari baju yang dipakai oleh korban. Sementara tak jauh dari korban tewas, 2 orang temannya terlihat syok. Menurut keterangan saksi, korban tewas akibat motor yang dikendarai berempat menabrak tembok di Jalan Bakti 2, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga korban tidak melihat adanya tanjakan parit sehingga motor yang melaju kencang hilang kendali. Tapi jatuhnya di sana. Nah, di sana baru kejadian. Mereka memang tarik 4, Pak?
Iya, cari angkot. Itu kondisinya gimana Pak? Kencang-kencang atau gimana? Kencang yang terbang. Usai olah TKP, kedua jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10%. Ya, ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Frontal Jawa Timur melakukan long march di depan kantor Dinas Kominfo Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol mendesak Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur segera memberi sanksi terhadap para aplikator nakal yang kerap merugikan pengemudi ojol. Salah satunya, kebijakan pemotongan persentase bagi pengemudi hingga 40%. Selain menuntut agar perwakilan pengemudi ojol dilibatkan dalam pembahasan regulasi kebijakan, massa juga mendesak pemerintah menekan aplikator. Pemirsa, seorang juru parkir liar diamuk pedagang kaki lima karena memaki pelanggan saat membeli dagangan di Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal karena pelaku meminta uang secara paksa. Seorang juru parkir liar dilempar kursi oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cokroaminoto, Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal terhadap juru parkir karena meminta uang parkir secara paksa. Mati orang ini kalau nggak ngasih. Tengok kau, Banyak yang lapor sama aku ya. Keributan berlanjut saat juru parkir dan pedagang dibawa ke kantor polisi. Dalam video yang beredar, juru parkir ini disebut memaki orang ketika tidak diberi uang. Haris minta tambah lagi. Setelah minta tambah lagi, kemudian Pak Haris menyetujui dan kemudian minta tambah lagi. Karena disitulah kemudian jengkel Pak Leo, Pak Ando, jadinya terjadilah keributan tadi pagi. Kemudian setelah dipertemukan, juru parkir dan pedagang akhirnya berdamai. Juru parkir sepakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial memperlihatkan sebuah video perundungan siswa sekolah dasar dilakukan oleh teman bermainnya di Asahan, Sumatera Utara. Aksi tersebut terjadi karena pelaku emosi tidak terima diejek oleh korban. Aksi perundungan yang dilakukan sekelompok anak remaja kepada temannya terjadi di Kecamatan Sedadap, Asahan, Sumatera Utara. Korban mendapatkan penganiayaan secara fisik dengan dijambak dan ditendang oleh para pelaku yang masih di bawah umur. Aksi tersebut juga divideokan oleh para pelaku hingga tersebar dan viral di media sosial. Menanggapi video yang viral tersebut, Lembaga Pemerhati Perlindungan Anak Indonesia Asahan dan UPTD PPA Kabupaten Asahan menemui para pelaku perundungan dan korban. Mereka menyayangkan aksi perundungan tersebut terjadi pada anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Apalagi pemicu perundungan ini hanya dikarenakan hal sepele yang tak senang hanya karena diejek oleh korban. Bersama dengan masyarakat yang ada di sini, dari kepala desa, dan juga dari kawan-kawan dari UPTD PPA, kita meminta kasus ini menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak ke depannya. Bahwasanya kasus ini sebenarnya tidak harus viral apabila memang kita semua kedua belah pihak ini saling mas diri. Kalau bisa terjadilah perdamaian. Karena mengingat dan menimbang anak-anak ini masih berstatus sebagai pelajar. Terbukti mereka tadi kita tunggu di sini, mereka sedang juga lagi menjalani ujian sekolah masing-masing mereka. Ada yang dari SMP juga ada yang dari SD. Atas kejadian tersebut, kasus perundungan kini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan oleh pihak keluarga korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Video pengeroyokan terhadap seorang siswa SMP di Bangkalan, Jawa Timur viral di media sosial.
Korban dianiaya sejumlah teman dan keluarga temannya. Sementara beberapa orang lainnya yang ada di lokasi hanya menonton tanpa melerai. Usai kejadian, keluarga korban langsung melaporkannya ke Polres Bangkalan. Polisi kemudian memeriksa korban dan sejumlah saksi. Dari keterangan korban, insiden ini berawal dari razia rambut di sekolah. Namun pelaku berhasil lolos dari razia rambut. Korban pun dengan iseng menggunting kunci rambut pelaku. Keisengan ini berbuntut panjang karena pelaku mengadukannya ke keluarga dan berujung pengeroyokan. Dinas Pendidikan setempat pun turun tangan untuk menangani kasus ini bersama kepolisian dan pihak sekolah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan harus mendapatkan 7 jahitan di kepala usai tertimpa sound system yang sedang pawai. 2 orang anak kecil juga tertimpa namun berhasil selamat dan hanya menderita luka ringan. Viral di media sosial, sound horeg setinggi sekitar 5 meter roboh dan menimpa 2 orang saat pawai imtihanan di Desa Sumber Anyar. Dalam video tersebut terlihat rombongan anak-anak berjalan di belakang sound horeg yang disusun secara vertikal. Saat sound horeg melintas di bawah pohon, bagian atas dari tumpukan sound system tersangkut ranting. Akibatnya beberapa sound besar jatuh ke arah belakang dan mengenai para peserta yang berada di sekitar lokasi. Kedua korban bernama Nadia Friska Paulani Dewi 17 tahun dan Firman Syah 9 tahun segera dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Nadia mengalami luka robek di kepala dan harus mendapatkan 7 jahitan serta mengalami pembekakan pada tangan. Saya selaku korban dalam kejadian pawai imtihan Madrasah Uswatul Hasanah yang kejatuhan box salon saat ini dalam kondisi sehat dan masih melakukan aktivitas biasanya. Dan saya tidak akan melakukan penunjukan terhadap panitia manapun. Pemilik sound system menganggap kejadian tersebut murni musibah. Usai kejadian, Polsek setempat memberikan pembinaan dan himbauan kepada panitia penyelenggara serta pemilik sound horeg terkait pentingnya memperhatikan aspek keselamatan, terutama ketika menggunakan instalasi audio berukuran besar di area dipenuhi pepohonan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja RI. Penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemnaker serta dugaan gratifikasi. Ya, usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan Gedung A Kementerian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini penyidik yang dikawal polisi bersenjata tak terlihat membawa koper yang biasa untuk menyimpan barang bukti. Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan total 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tenaga kerja asing. Kasus ini merupakan perkara baru yang diusut oleh KPK. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Ini perkara baru, penyidikan baru. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang
yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut menerima komisi 50% dalam praktek website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkomdigi. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ah, udah cukup. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya Budi Ari pernah diperiksa Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah dan memframing bahwa ia bersalah. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ah, udah cukup. Kasus judi online melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang menyeret nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi kasus judi online yang tengah berjalan dan menunggu hingga pengadilan selesai. Itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Ya, dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliun rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan,
Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau selesai? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor, kan digodok sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa, saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa. Ya, polisi sedikitnya telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka yang diperiksa diantaranya mantan Menpora Roy Suryo dan kader PSI Dian Sandi Utama. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena mengunggah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025. Padahal, Sandi mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Sementara pada 15 Mei lalu, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Menpora Roy Suryo. Roy diperiksa selama 2 jam dan dicecar 24 pertanyaan. Pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan Joko Widodo. Dalam kasus ijazah Jokowi, sedikitnya 24 orang saksi telah diperiksa.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut pihaknya juga menyita barang bukti berupa flash disk yang berisi tautan dan dokumen terkait ijazah Jokowi. Namun, pada 15 Mei lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan pihaknya masih menyelidiki terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah RI resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Irjen Iqbal merupakan mantan Kapolda Riau yang dirotasi menjadi Pati Bahar Kampori dalam rangka penugasan di DPD RI. Ya, pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin pada Senin di Gedung Nusantara 4 Senayan, Jakarta. Namun pelantikan Irjen M. Iqbal ini mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti Formapi Lusius Karus menyebut Sekjen DPD RI diisi oleh ASN, bukan dari anggota Polri aktif. Dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri, saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga. Jadi jelas bahwa anggota kepolisian tidak otomatis menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, atau bahkan bisa dibilang anggota kepolisian bukan pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, ya, atau yang dimaksudkan juga oleh Undang-Undang MD3. Maka tentu nampak pengisian posisi Sekjen DPD RI oleh seorang yang masih merupakan pejabat di kepolisian aktif gitu ya, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kualifikasi posisi Sekjen DPD RI itu menurut Undang-Undang MD3. Pemirsa, suami jurnalis senior Najwa Shihab Ibrahim Syarif bin Hussein Ibrahim Assegaf meninggal dunia. Suami Najwa Shihab itu meninggal dunia Selasa siang sekitar pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Syarif bin Hussein Ibrahim Assegaf meninggal dunia karena sakit yang diderita yang menyebabkan pendarahan di otak. Sejumlah tokoh bertaksiah ke almarhum, salah satunya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Ceruk Purut Rabu esok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua merasa kehilangan